Dan sanad ini adalah hal yang sangat penting, khususnya di zaman kita saat ini yang penuh dengan fitnah. Bahasa ini sekarang coba dibelokkan, coba dimanipulasi, coba dieksploitasi, sehingga sanad itu mereka yang tidak memiliki sanad selalu menyatakan sanad tidak penting. Yang mereka katakan yang dimaksudkan oleh Muhammad bin Sirin, oleh Imam Ibnu Mubarak, al-isnad minad-din, al-isnad minad-din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa, al-isnad minad-din, unzuru mimma takhuduna dinakum. Mereka mengatakan ini hanya masalah hadis. Sanad dibutuhkan hanya di dalam masalah periwayatan hadis. Ini namanya manipulasi makna. Sanad dibutuhkan seluruh ilmu. Alhamdulillah, para ulama yang datang dari negeri Hadramaut sejak dahulu, mulai dari zaman Wali Songo dan sebelumnya dan sesudahnya, mereka sudah menyatakan bahwa akidah mereka yang dibawa Asy'ariyah. Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi, beliau menjelaskan sanad daripada Abu Hasan Al-Asy'ari yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, karya Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Itu sanad ilmu tauhid, ilmun yabhathu fi itsbatil aqaidi diniyah bil adillati yakiniyah al-agliyah wa nagliyah allati tuzilu kulla syak. Ilmu yang membahas tentang keyakinan agama Islam dengan dalil-dalil yang meyakinkan, dalil rasionalis dan kutipan-kutipan nas, tujuannya menghilangkan keraguan, dinamakan dengan ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu iman, ilmu akidah. Bernisbat kepada siapa? Abu Hasan Asy'ari yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu fikih, sanadnya bersambung sampai kepada Imam Nawawi, bersambung lagi seterusnya sampai kepada Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar lagi, gurunya sanadnya bersambung kepada Imam Ja'far Shadiq. Imam Malik bin Anas belajar kepada Imam Ja'far Shadiq, sampai sanadnya dari guru ke guru, ayah ke ayah, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terdata, tertulis. Ada yang lewat hafalan, ada yang lewat tulisan. Sanad ilmu tasawuf, tariqah. Nabi bersabda dalam kitab Al-Mizanul Kubra bahwa syariatku, ja'at syariati, itu akan terpecah tariqah menjadi 70 lebih tariqah. Dan setiap tariqah yang diikuti adalah najah, selamat. Itu pun punya sanad tariqah. Jadi seluruh ilmu agama itu sebenarnya membutuhkan sanad, bukan hanya ilmu hadis. Namun sebagian orang yang tidak punya sanad mengatakan tidak penting sanad karena tidak punya sanad. Sanad penting untuk semua bidang ilmu agama, karena disitulah ada pertanggungjawaban ilmiah. Karena Al-Quran, hadis Nabi, dan ilmu-ilmu agama yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diwariskan kepada para ulama, innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinara wala dirhama wa innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Nabi bersabda, sesungguhnya para ulama pewaris. Pewaris, makna waris mata rantai. Ulama pewaris para nabi. Warisan itu kalau hitungannya harta, harus punya hubungan dengan pemilik harta, hubungan nasab, hubungan perkawinan, baru bisa dapat hak warisnya. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi harus punya hubungan mata rantai. Wa waritha Sulaimanu Dauda. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Nabi Sulaiman mewarisi segala sesuatu yang dimiliki oleh ayahnya Nabi Daud. Al-Imam Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dalam tafsirnya mengatakan dia mewariskan 3. Yang pertama al-mulk, kerajaan. Nabi Daud mewariskan kepada Nabi Sulaiman kerajaan.
yang kedua nubuah, kenabian. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW punya anak laki-laki masih usia belia wafat, karena teori yang biasa terjadi, jika ada anak dari seorang nabi dan anak itu laki-laki pasti menjadi nabi. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah nabi penutup, tidak ada nabi setelahku. Ada seorang ulama bernama Imam Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi mengatakan, ada seseorang bernama Muhammad Asy-Syami, Muhammad bin Sa'id Asy-Syami, dia coba memalsukan hadis tersebut. Dia menambahkan hadis yang Nabi nyatakan, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa insyaallah, kecuali Allah berkehendak masih ada nabi lagi. Ternyata ujung-ujungnya dia mengaku sebagai nabi. Dia palsukan hadis tersebut. Itu termaktub di dalam kitab Tadribur Rawi karya Imam Suyuti. Jadi warisan pertama yang diwariskan kerajaan. Nabi Daud mewariskan kepada Nabi Sulaiman kerajaan. Yang kedua nubuah, kenabian. Yang ketiga apa? Al-ilm, ilmu. Jadi ilmu itu harus ada warisan, harus ada sanad. Sanad dari Nabi Muhammad itu seluruhnya berasal dari sanad seluruh para nabi. Para nabi ilmunya semuanya mereka ambil dari setetes ilmunya Nabi Muhammad SAW. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Seluruh para rasul mereka hanya mengambil setetes dari lautan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.